tentang narkoba yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang luar biasa, Bapak Samge Repi, selaku Kabid Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Utara. Nah, oke, mungkin langsung saja pada saat ini ya kita akan perkenalkan diri sebelumnya mungkin Pak. Dan topik yang saat ini yang kita sampaikan yaitu catatan cerita tentang narkoba, yang itu apa yang sebenarnya narkoba ini Pak. Kenapa narkoba ini sangat penting, atau kenapa narkoba ini selalu ada terus, tidak pernah hilang di dalam, khususnya di Sulawesi Utara dan umumnya di masyarakat Indonesia. Dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Melki Kakomore sebagai host, dan tentunya selamat siang sahabat YouTuber yang kami kasihi. Baik, pada saat ini tentunya kalau dalam acara catatan atau tentang narkoba, bahwa kita ketahui narkoba itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Nah, oleh karena itu sampai saat ini kita tetap sebagai institusi yang merupakan focal point pelaksanaan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Kita tentunya dengan secara masif melaksanakan kegiatan tersebut bersama-sama dengan instansi pemerintah yang ada, bahkan LSM, bahkan seluruh komponen masyarakat, dalam rangka kita mau menciptakan bangsa ini menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang sehat, bahkan menciptakan bangsa ini dengan generasi-generasi yang hebat. Karena itu setiap saat secara masif kita melakukan berbagai macam upaya untuk pencegahan terhadap bahaya daripada penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Kita ketahui narkoba itu narkotika, psikotropika, bahan adiktif. Apa yang dimaksud dengan narkotika? Narkotika yaitu zat atau obat ya, yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan ini tentunya akan menimbulkan ketergantungan. Sedangkan zat adiktif yaitu zat-zat yang tidak termasuk narkotika dan psikotropika, tetapi memiliki daya adiktif atau daya ketergantungan yang sangat tinggi. Yaitu sebatas pemahaman tentang narkoba. Oleh karena itu, pemerintah melalui BNN, satu lembaga yang sudah dibentuk, yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk melaksanakan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Demikian Pak Melki. Oke, luar biasa Pak Sam. Ini pertanyaan selanjutnya, ini narkoba ini apa sebenarnya permasalahan yang dialami, atau apa sebenarnya permasalahan narkoba ini sehingga bisa terus ada tahun ke tahun, tidak berhenti sampai satu tindakan saja, tetapi banyak terus ada sampai meresahkan masyarakat. Silakan. Baik. BNN bersama LIPI di tahun 2019 itu prevalensi dari penyalahgunaan narkotika itu yang berada pada tingkat nasional 1,80%, ya, 80%. Artinya ini ada kenaikan dari penelitian yang dilakukan tahun 2017, 0,3%. Nah, ada
kenaikan di dalam prevalensi ini. Tetapi yang dinilai diukur itu adalah penyalahgunaan narkoba setahun terakhir pakai. Nah itu karena itu dilakukan penelitian setiap 3 tahun. Nah ini by data. Kenapa sampai terus-menerus begitu? Kita lihat ya. Permasalahan narkoba ini tentunya permasalahan yang sifatnya internasional, ya. Bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia merupakan permasalahan narkoba ini satu topik yang selalu dibicarakan karena dampak yang ditimbulkan, ya, kerugian-kerugian kita pahami, kerugian baik, kerugian pribadi bahkan sampai pada kerugian bangsa dan negara ini akan mengakibatkan, ya, hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah itu berbicara by data sehingga dengan karena sifatnya internasional sehingga sulit untuk diberantas. Kedua juga berhubungan dengan tentunya narkoba ini sangat harganya yang menggiurkan. Tentu ini orang bisa mencari sesuatu dengan secara instan untuk dapat mengedarkan, menjual, bahkan memproduksi narkoba ini yang pada akhirnya, ya, yang dapat merusak generasi-generasi bangsa. Itu, ya, sehingga narkoba ini sampai sekarang masih tetap ada, ya, banyak fakta di mana-mana di provinsi-provinsi lain menangkap dengan berbagai macam jenis narkotika, ya, dengan berkilo-kiloan bahkan begitu banyak, ya, begitu banyak. Nah, yang termasuk di sini seperti ganja, sabu, yang termasuk narkotika cukup banyak ya. Tetapi dengan kelihayan dari petugas-petugas kita bersama dengan instansi terkait, kepolisian, ya, terkait itu tentunya dapat digagalkan seluruh penyeludupan. Berbicara narkoba ini tentunya hanya dua. Nah, hanya dua dalam pemahaman bahwa ada pasar, ada juga supply. Kalau tidak ada pasar, tentu supply tidak ada. Pasar ini siapa? Ya, itulah. Tentunya ada pasar, di dalamnya masyarakat, khususnya kaum muda, remaja, pasar. Berarti ada permintaan. Kalau ada permintaan berarti suplainya akan banyak. Nah di sini tugas kita, bagaimana kita mengurangi bahkan sampai menghilangkan pasar ini, bagaimana menghilangkan itu tentunya tugas kita. Tugas-tugas apa yang dilakukan? Pencegahan harus secara masif, masyarakat memahami akibat dampak buruk narkotika, ya, kalau ada yang sudah terkena bisa menyampaikan, melaporkan ke BNN supaya dilakukan rehabilitasi. Dari satu sisi untuk supply, bagaimana petugas-petugas kita melakukan, ya, pemetaan tempat-tempat yang dirasakan rawan untuk mengedarkan narkoba. Nah, ini tugas-tugas kita semua. Semoga kalau ada yang sudah terkena dengan narkoba, tentu akan dilakukan rehabilitasi tanpa dibayar. Ya, rehabilitasi sangat penting untuk memulihkan kembali daripada penyalahgunaan narkoba. Demikian. Oke, wah luar biasa Pak Sam. Ini kita sedikit terbuka tentang narkoba ini. Mungkin ada kiat-kiat, ya, dari Pak Sam untuk pencegahannya, ya, pencegahannya. Apalagi kita sekarang saat ini di tengah pandemi COVID-19, kita berusaha untuk tetap kuat, tetap berusaha untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 ini. Jadi mungkin ada hubungannya dengan narkoba. Mungkin strategi apa yang dilakukan oleh BNN untuk pencegahan narkoba ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Baik. Mungkin ada Pak Melki.
memang situasi sekarang kita diperhadapkan dengan satu permasalahan yang biasa, yaitu adanya pandemi COVID-19. Kita ketahui, ya, ini sudah beberapa bulan kemarin sampai pada saat ini. Nah, tentunya membatasi, tetapi itu tidak membuat lembaga BNN untuk berdiam diri atau tidak melakukan sesuatu tentang perjalanan narkoba. Nah, yang kemarin-kemarin kita lakukan secara konvensional, tatap muka, sekarang harus kita lakukan secara virtual. Itu yang pertama. Virtual bagaimana supaya masyarakat memahami, baik di lingkungan pemerintah, masyarakat, bahkan di swasta. Tentunya kita berupaya dengan secara virtual bisa menyampaikan. Kita gunakan media-media semua yang ada, ya, media-media sosial yang ada kita gunakan dalam rangka kita melakukan, ya, menyampaikan tentang bahaya narkoba, ya, karena dengan cara seperti itu, ya, kita terus menerus untuk mengingatkan ke masyarakat, ya, tentang bahaya narkoba supaya mereka lebih pahami. Demi apa? Untuk meningkatkan, ya, meningkatkan daya tangkal daripada masyarakat, ya, meningkatkan daya tangkal diri untuk kita dapat memerangi narkoba ini. Itu daya tangkal ini sangat penting. Kalau tidak ada informasi, maka masyarakat tidak akan memahami. Oleh karena itu kita gunakan semua media yang ada untuk menyampaikan bahaya narkoba. Media-media media sosial kita gunakan, media-media melalui media cetak luar ruang, poster, baliho dan sebagainya, supaya masyarakat tetap mendapatkan informasi tentang bahaya, dengan tujuan agar supaya ada peningkatan daya tangkal daripada masyarakat terhadap bahaya narkoba. Luar biasa, Pak Sam. Ini terakhir kali mungkin ada pesan-pesan khusus dari Pak Sam untuk seluruh masyarakat Provinsi Sulawesi Utara yang mungkin saat ini sedang menyaksikan. Ada pesan-pesan khusus untuk masyarakat Provinsi Sulawesi Utara, silakan. Baik, ya, pesan-pesan tentunya kami menyampaikan saat ini kita dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional atau yang disingkat HANI pada tanggal 26 Juni 2020. Nah, ini kita akan peringati secara virtual, ya, Pak Presiden, ya, tentunya mengikuti dengan jadwal yang ada dari pusat. Di provinsi mengikuti, kabupaten mengikuti, Pak Presiden akan menyampaikan sambutan, dan di provinsi bersama dengan Forkopimda untuk mengikuti acara tersebut. Nah, di dalam rangkaian ini ada tema yang diangkat, yaitu hidup 100%, ya. Hidup 100% harus sadar, dengan tujuan sadar, sehat, produktif dan bahagia. Kita harus tahu tujuan ini, tentunya tujuan Hari Anti Narkotika ini hidup 100%, ya. Kita harus maknai tujuan kita adalah sadar, sehat, produktif, bahagia. Kenapa harus sadar? Artinya sadar sepenuhnya, ya, agar supaya kita tidak menggunakan narkoba, ya. Ketika hidup kita 100%, maka dimensi sadar, sehat, produktif dan bahagia menjadi capaian yang diharapkan. Itu dengan sadar, maka menikmati hidup dengan sadar akan internal diri maupun apa yang terjadi di sekitar kita. Itu sadar. Kemudian sehat, kita harus menikmati dengan pola hidup yang sehat, baik mengkonsumsi makanan, kebugaran fisik maupun kesehatan mental kita yang terjaga. Dengan produktif, menikmati hidup dengan selalu menghasilkan karya dalam bidang atau pekerjaan apapun yang kita tekuni, yang pada akhirnya pilihan hidup kita dengan hidup 100% diharapkan menjadi sebuah gerakan massal yang menjadi solusi aspiratif dan hidup bahagia, sehat,
tanpa narkoba. Stop narkoba. Oke, luar biasa Pak Sam selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Utara boleh menyampaikan ya info-info yang luar biasa, ya ilmu-ilmu yang luar biasa tentang narkoba ini sehingga bisa diketahui oleh masyarakat luas. Ya, baik YouTubers, ya demikianlah bincang-bincang saat ini, yaitu catatan cerita tentang narkoba yang memang durasinya kita batasi karena ini adalah program pemula ya untuk akan kita tampilkan program-program yang lain yang lebih eksklusif, yang lebih wah lagi, apalagi dalam rangka nanti kita akan memperingati Hari Anti Narkotika Internasional di BNN Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 26 Juni tahun 2020. Ya, mungkin akan disukseskan oleh penampilan slang nantinya yang akan nonton bareng. Pemirsa juga bisa menyaksikan di layar kaca di Kompas TV, ya. Dan semoga ini bermanfaat. Ingat, jangan sekali-sekali kita mencoba narkoba, karena narkoba itu adalah musuh negara, musuh kita semua. Ingat, jangan sampai kita memakai narkoba kembali, karena itu stop narkoba. Dan selalu ingat, masyarakat Sulawesi Utara, ketika ada saudara, teman kita, sahabat, keluarga kita yang terkena dampak narkoba ini, mari kita bawa di tempat rehabilitasi, ada di IPWL, Institusi Penerima Wajib Lapor, juga bisa di BNN, ada klinik Pratama kita melayani secara gratis, tanpa dipungut biaya sepeser pun. Jadi tetap sehat, jauhi narkoba, dan ikuti protokol yang ada untuk mencegah COVID-19. Mari bersama-sama kita cegah. Pilihan yang tepat, masyarakat yang sangat luar biasa, mari kita ikuti protokol yang ada. Sekian dari kami, mungkin nanti akan ada berikutnya dan akan diinfokan kepada YouTuber semua dan akan dibagikan. Terima kasih banyak atas waktu yang sudah berpartisipasi menonton kami, dan tetap sehat dan stop narkoba.